Maka dia termasuk dari ulamanya ahlu Kufah. Dan disebutkan dari keutamaannya juga, berkata Ahmad ibn Hanbal, kana sabtan makana asbatahu la yakadu yukhti, bahwa dia hafalannya sangat kuat. Saking kuatnya hafalannya, seakan-akan tidak pernah salah dalam meriwayatkan hadis. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i bahwa dia tidaklah meriwayatkan dari thiqah, maka hadalah syak fihi Abu Usamah, maka ini tidak syak lagi bahwa itu adalah orangnya Abu Usamah. Dan dithiqahkan oleh Muhammad ibn Sa'ad dengan ucapannya, wa kana thiqah ma'munan kathirul hadis, bahwa dia adalah thiqah ma'mun, dipercaya. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, yang mana Sufyan Ats-Tsauri dari Kufah dan Hammad ibnu Usamah dari Kufah, namun bedanya jauh, beda 2 tabaqah. Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-7 dan Hammad ibnu Usamah di tabaqah yang ke-9. Maka berkata Sufyan, ma bil Kufah syabun, tidaklah di Kufah itu ada pemuda. Maka pemuda di zamannya Sufyan Ats-Tsauri, namun di zamannya Syafi'i satu umur, satu usia. Maka Sufyan Ats-Tsauri jelas lebih tua. Maka termasuk dari muridnya Sufyan Ats-Tsauri adalah Hammad ibnu Usamah, ma bil Kufah syabun aqal min Abi Usamah. Maka ini pun pujian bahwa tidak ada pemuda di Kufah yang lebih berakal daripada Abu Usamah. Dan begitupun disikohkan oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in, ma minhuma illa sikoh. Di saat ditanya bagaimana periwayatan Abu Usamah dan Abu Abduh, tidaklah keduanya kecuali sikoh. Dan bahkan disebutkan kana arwa an Hisham min Hammad ibni Salamah, bahwa dia lebih kuat periwayatannya dari Hisham daripada Hammad ibnu Salamah, yang merupakan orang yang lebih tua darinya. Maka inilah keadaan dari Hammad ibnu Usamah yang merupakan imam di zamannya. Dan dia tinggal di Kufah, dan pada zaman itu Imam Asy-Syafi'i di Mesir, dan juga Abdul Razzaq di Sana'a, Yaman. Maka semuanya tinggal dalam satu zaman. Kemudian Abu Usamah, Hammad ibnu Usamah meriwayatkan dari Hisham. Maka siapa Hisham di sini? Hisham ibnu Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam. Dan Hisham ibnu Urwah, anaknya Urwah ini Al-Qurashi Al-Kufi, tinggalnya di Kufah, dan dia nasabnya Al-Qurashi. Maka semuanya Al-Quraisyun. Dan dia tinggal di
atau hidup di tabaqah yang kelima. Tabaqah yang kelima siapa? Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash dan juga Al-Hakam ibnu Utaibah. Maka semuanya keduanya di zaman yang sama, di zaman yang kelima, di bawah dari Qatadah ibnu Di'amah, termasuk dari tabi'i yang kecil. Maka Hisham dikatakan oleh Abu Hatim siqatun imam fil hadis, bahwa dia adalah rawi yang siqah dan dia adalah imam di ilmu hadis. Dan berkata Ibnu Sa'ad, Muhammad Ibnu Sa'ad, kana siqah wa kana sabtan katsiral hadis hujjah. Maka Hisham Ibnu Urwah imam di zamannya. Kemudian meriwayatkan dari bapaknya di sini an abihi, maka dia adalah Urwah Ibnu Zubair. Dan Urwah Ibnu Zubair kedekatannya dengan Aisyah di sini apa? Di dalam hadis an Aisyah, maka kedekatannya adalah kepada Aisyah dia mengatakan bibi, dan Aisyah mengatakan kepadanya keponakan. Maka dia adalah kholah bagi Aisyah, dikarenakan dia Urwah ibnu Zubair ibnul Awwam. Maka bapaknya adalah Zubair ibnul Awwam, seorang sahabi yang mana dia menikah Asma binti Abi Bakar. Maka ibunya Asma binti Abi Bakar, bapaknya Az-Zubair ibnul Awwam. Maka dengan Aisyah kerabatnya adalah keponakan, dan memanggil kepada Aisyah adalah kholah, bibi dari pihak ibu. Dan Urwah ibnu Zubair mempunyai anak yang banyak, di antaranya Hisham di sini yang meriwayatkan hadis. Dan Urwah ibnu Zubair hidup di tabaqah yang ketiga. Maka tabaqah yang ketiga tabaqah dari tabi'i al-wusta, yang hidup di zamannya Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, dan para tabi'in yang lainnya. Maka dia disebutkan kedudukannya oleh Muhammad ibn Sa'ad, kana thiqatun katsirul hadis, faqihan aliman ma'munan sabtan. Maka dia adalah seorang yang thiqah dan faqih dan alim dan ma'mun dan sabat dalam hadis. Maka seluruh pujian ada padanya. Dan Urwah ibnu Zubair meninggal di peristiwa apa? Di peristiwa Hajjaj. Maka dia dibunuh oleh Hajjaj. Kemudian meriwayatkan dari Aisyah, an Aisyah. Maka Aisyah di sini Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dia mengkunyahkan dirinya Ummu Abdillah dan tidak pernah mendapatkan anak dari Nabi. Dan dia Ummu Abdillah binti Abi Bakar As-Siddiq, istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi. Dan Nabi menikahinya usia 6 tahun dan belum digauli, namun didatangi oleh Nabi, ibtana biha, itu istilahnya di fikih. Maka Nabi mulai berkumpul dengannya di Madinah
Wahia ibnatu tisa, usianya 9 tahun. Perlu diperhatikan bahwa berbagai gen dari ras itu berbeda-beda. Maka Arab gennya dan rasnya lebih kuat daripada Asia. Maka banyak didapati banat dari keturunan orang-orang Arab 10 tahun, 9 tahun sudah balik. Perempuan-perempuan Indonesia yang antum mungkin ketahui dari adik-adik ataupun yang sudah mempunyai keluarga dari anak, maka kebanyakan 13 tahun, 14 tahun. Alhasil dohirnya Aisyah balighah, wallahu a'lam berapa usianya yang jelas. Nabi sudah masuk kepadanya, ibtana biha, maknanya dimasukkan ke rumahnya bagaikan seorang suami istri usia 9 tahun dan dinikahi 6 tahun. Namun Nabi belum masuk kepadanya. Dan ibunya adalah Ummu Ruman bintu Amir, dan dia termasuk dari perempuan yang dilahirkan dalam Islam. Dan hubungan Fatimah bintu Nabi dengan Aisyah, maka Aisyah lebih kecil dari Fatimah. Bisa manisinin, perbedaannya 8 tahun antara Aisyah dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari keutamaan beliau seperti yang kami sebutkan, bahwa dia termasuk minal muksirin fi riwayatil hadis, termasuk dari sahabiyah yang banyak periwayatan hadisnya. Dan dia di ranking yang keempat, langsung setelah Anas ibnu Malik. Maka setelah Anas ibnu Malik, Aisyah. Fi rutbah ar-rabi'ah, setelah Anas. Dan dia sebelum dari Ibni Abbas. Maka Ibni Abbas ranking yang kelima dan Anas ranking yang ketiga. Maka Aisyah ranking yang keempat. 3, 4, 5 Anas, Aisyah, Ibnu Abbas. Lalu 1 dan 2 ma'ruf, Abu Hurairah, summa yalihi Ibnu Umar. Abu Hurairah dulu, baru setelah itu Abdullah ibnu Umar. Udkur lana ya Muhammad atau ya Abdurrahman, ranking 1 sampai ke 5 siapa saja? Awal Abu Hurairah, Tsani Ibnu Umar, Salis Anas bin Malik, Rabi' Ibnu Abbas, undur. Aisyah, Terus Ibnu Abbas. انتبه انت في الدرس.